Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Yan Joakim dengan NPM 1215520124086, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, saat ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu kerangka kerja dan paradigma interaksi. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas dari materi ini. Yang pertama, kerangka kerja interaksi. Kedua, siklus interaksi. Ketiga, ergonomi. Keempat, prinsip-prinsip ergonomi. Dan 5, gaya interaksi. Poin pertama yaitu kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia atau user dengan sistem komputer saat berinteraksi. Dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK, kerangka ini biasanya melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, user atau pengguna memiliki tujuan atau kebutuhan. Yang kedua, interface atau antarmuka, media penghubung seperti layar, tombol, dan menu. Yang ketiga, sistem atau komputer, yaitu memproses input dan menghasilkan output. Salah satu konsep penting adalah input, proses, output, dan feedback. Artinya, user memberikan input, sistem memproses, sistem menghasilkan output, lalu user menerima feedback dan mengevaluasi. Kerangka kerja ini membantu perancang sistem agar membuat aplikasi yang mudah digunakan atau usability tinggi, efisien, dan tidak membingungkan pengguna. Poin kedua adalah siklus interaksi. Siklus interaksi adalah tahapan berulang yang terjadi saat user menggunakan sistem. Model yang sering digunakan dalam Norman Execution Evolution Cycle yang terdiri dari tahap eksekusi. Yang pertama, menentukan tujuan atau goal. Yang kedua, membentuk niat atau intention. Yang ketiga, menentukan aksi atau action. Dan keempat, melakukan aksi pada sistem. Tahap yang kedua adalah tahap evaluasi. Yang pertama, sistem menampilkan hasil, user mengambil hasil, user menafsirkan hasil, dan user mengevaluasi apakah tujuan tercapai. Jika belum sesuai, siklus akan diulang. Intinya, interaksi adalah proses dua arah dan terus-menerus antara manusia dan komputer. Poin ketiga yang akan kita bahas dari materi ini adalah ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merancang sistem agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Dalam konteks komputer, ergonomi mencakup yang pertama fisik, yaitu posisi duduk, pencahayaan, dan jarak layar. Yang kedua kognitif, yaitu beban berpikir pengguna. Yang ketiga yaitu lingkungan, seperti suhu dan kebisingan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama kursi yang nyaman, ukuran teks yang mudah dibaca, tata letak tombol yang tidak membingungkan. Tujuannya mengurangi kelelahan, mencegah cedera atau misalnya pegal dan mata lelah. Dan yang terakhir meningkatkan produktivitas. Poin keempat adalah prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip ergonomi digunakan sebagai pedoman dalam desain sistem agar nyaman dan aman digunakan. Beberapa prinsip utama seperti kenyamanan atau comfort. Desain harus membuat pengguna merasa nyaman, tidak cepat lelah. Yang kedua, efisiensi. Pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, keamanan atau safety. Yang keempat, kesesuaian atau compatibility. Sistem harus sesuai dengan kemampuan manusia, misalnya ukuran tombol, warna, dan bahasa. Dan yang terakhir, kemudahan dipahami atau usability. Antarmuka harus mudah dipelajari bahkan oleh pengguna baru. Contohnya, tombol besar untuk layar sentuh, warna kontras untuk teks, dan navigasi sederhana. Poin kelima adalah gaya interaksi. Gaya interaksi adalah cara pengguna berkomunikasi dengan sistem komputer. Berbagai gaya ini berkembang sesuai teknologi. Jenis-jenis gaya interaksi
Yang pertama, Command Line Interface atau CLI, menggunakan perintah teks, contoh terminal, command prompt. Kelebihan, cepat bagi pengguna alih, kekurangannya sulit bagi pemula. Yang kedua, menu selection. Pengguna memilih dari daftar menu, contohnya menu aplikasi dan ATM. Mudah digunakan tetapi terbatas. Yang ketiga, form fill-in. Mengisi formulir, contohnya pendaftaran akun, cocok untuk input data terstruktur. Yang keempat, direct manipulation. Interaksi langsung dengan objek, contohnya drag and drop, sangat intuitif dan mudah dipahami. Yang terakhir, natural language interface, menggunakan bahasa manusia, contoh chatbot dan asisten virtual, lebih fleksibel tetapi membutuhkan teknologi AI. Kesimpulannya, kerangka kerja dan paradigma interaksi dalam IMK menjelaskan bagaimana manusia dan komputer saling berkomunikasi, interaksi berlangsung secara berulang atau siklus, sistem dirancang agar nyaman atau ergonomi, menggunakan berbagai gaya interaksi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang mudah digunakan, efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Di sini ada referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Sekian dan terima kasih.